Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di pembelajaran online. Kali ini kita masih belajar tema 2, subtema 2. Nah, sekarang adalah pembelajaran keempat. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran keempat ini. Sebelumnya, seperti biasa, silakan berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, di pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan pelajaran IPS, yaitu khususnya tentang sejarah, tentang perjanjian-perjanjian yang terjadi di masa kemerdekaan ya, di masa perjuangan kemerdekaan. Jadi perjuangan bangsa Indonesia itu tidak hanya mengangkat senjata, bertempur, berperang, begitu saja tidak, tetapi perjuangan melawan penjajah itu juga dilakukan lewat usaha diplomasi atau usaha perundingan, ya, dengan cara diplomasi, dengan cara berunding. Berunding tentunya di dalam ruangan, di atas meja, tidak dengan senjata. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa perundingan-perundingan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita zaman dulu, para pejuang-pejuang bangsa pada waktu itu. Diantaranya adalah perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Renville, kemudian perjanjian Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan, nanti setelah saya jelaskan ini juga saya seperti biasa akan tampilkan video tentang perjanjian-perjanjian tersebut. Jadi biar menambah pengetahuan kalian agar lebih memahami, lebih mengetahui peristiwa-peristiwa pada saat terjadinya perjanjian tersebut. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan tanggal 15 November 1146 sampai 25 Maret 1947. Jadi lumayan lama jangka waktunya, dari bulan November 46 sampai Maret 47. Berarti sekitar November, Desember, Januari, Februari, Maret, berarti sekitar 4 bulanan kurang lebih ya. Adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati. Linggarjati itu daerah Kuningan, Jawa Barat. Di sana ada museumnya ya, Museum Perjanjian Linggarjati. Ditandatangani secara sah tanggal 25 Maret 1947. Oh iya, mengapa ini berlangsungnya lama, hampir 4 bulan? Karena namanya perundingan itu tidak langsung mendapatkan keputusan, jadi berlangsung lama dulu ya, alot ya, perdebatan dan sebagainya itu, makanya tidak langsung sehari langsung jadi. Ini perlu waktu 3 bulan baru tanggal 25 Maret disahkan ya. Hasilnya Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi wilayah Indonesia itu hanya Jawa, Sumatera, dan Madura, itu menurut Belanda. Kemudian berarti yang kayak Kalimantan, Sulawesi itu tidak termasuk wilayah Indonesia. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 49. Jadi dari 3 wilayah ini Belanda harus pergi. Kemudian Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jadi Belanda dan Indonesia itu membuat negara gabungan ya, bareng-bareng, namanya RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, karena sangat dirugikan sekali Indonesia ya. Karena wilayah Sulawesi nggak termasuk, Bali tidak termasuk, makanya sangat rugi. Baik, ternyata tidak berlangsung lama. Bulan Juli ya, tanggal 20 Juli 47, Gubernur Jenderal Haji Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Jadi Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati. Kalau ditandatangani Maret, Juli sudah mengingkari, berarti cuma sekitar 3 bulan ya, hanya berlangsung 3 bulan perjanjian Linggarjati itu disepakati. Belanda mengingkari, maka meletuslah agresi militer Belanda I. Jadi Belanda kembali ya menyerang Indonesia. Ini tanggal 21 Juli. Kemudian dilanjutkan lagi, ada perjanjian Renville tanggal 8 Desember 47. Jadi dari Juli ke Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sekitar 5 bulan setelah agresi militer Belanda I, dilakukan perjanjian Renville. Ini
dari 8 Desember sampai 17 Januari 48. Berarti sekitar hampir 1-2 bulan ya. Ya, sekitar 1,5 bulan. Dilakukan antara Indonesia dan Belanda, ditandatangani pada tanggal 17 Januari 48 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Nah, ini perjanjiannya di atas kapal di Tanjung Priuk ya, kapal berlabuh. Dimulai tanggal 8 Desember 47. Ditengahi atau dimediasi oleh Komisi 3 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Jadi ada 3 negara menjadi penengah. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, kemudian Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingannya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Dan ini semakin kecil sekali. Jadi Jawa aja hanya Jawa Tengah sama Jogja, Sumatera, Madura enggak, Kalimantan enggak, apalagi ya. Orang perjanjian Linggarjati aja tidak termasuk. Yang tadinya Sumatera, Jawa, Madura, sekarang tinggal Jawa Tengah, Jogja, Sumatera. Jadi semakin sempit. Kemudian disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Jadi ada garis ya, ada pembatas ini antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian TNI harus tarik mundur dari daerah-daerah kantornya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya, dari tentara Indonesia yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur itu suruh pindah ke Jawa Tengah. Makanya ada pasukan Siliwangi itu hijrah ke daerah Jawa Tengah. Oke. Berikutnya perjanjian Rum-Royen. Jadi ini dilanggar, kemudian dibikin lagi perjanjian Rum-Royen 14 April 49 sampai 7 Mei 49. Jadi sekitar sebulan ya. Ya, di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Makanya diambil kata belakangnya, nama belakangnya menjadi Rum-Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Jadi ini arah menuju KMB. Jadi sebagai perundingan menuju konferensi meja benda di Den Haag. Hasil pertemuannya, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ini hasil perjanjian Rum-Royen. Perjanjian yang menuju KMB. Nah, yang besarnya ini adalah konferensi meja bundar. Ini berlangsung 23 Agustus 49 sampai 2 November 49. Jadi sekitar berapa? 2 bulan. 3 bulan ya, Agustus, September, Oktober, November. Ya 2 bulan lah kurang lebih ini. Ini berlangsung di Den Haag, Belanda. Jadi konferensi meja bundar itu berlangsung di Belanda. Nanti lebih lengkapnya saya putarkan videonya ya nanti ya. Hasilnya Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sudah melakukan kedaulatan. Irian Barat itu ya Irian Jaya atau Papua yang sekarang disebut Papua. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pengambilalihan hutang India Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi hutangnya India Belanda yang akan dibayar oleh Republik Indonesia Serikat. Ini sangat merugikan sekali sebenarnya. Ya, nanti ada videonya nanti saya putar. Oke, itu 4 perjanjian yang saya sampaikan. Jadi ada perjanjian Linggarjati, kemudian ada perjanjian Renville, ada perjanjian Rum-Royen dan konferensi meja bundar. Demikian anak-anak. Untuk ini tidak perlu. Nanti ada soal evaluasi. Itu mengenai materi IPS ya. Oke, ini nggak usah dilewatin saja. Manfaat persatuan saya rasa sudah paham. Ini matematika, nggak perlu karena terpisah. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran 4 pada pagi hari ini. Nanti ada soal evaluasi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau yang bertanya belum dijawab, mohon maaf karena mungkin saya masih banyak kerjaan yang lain jadi belum sempat menjawab. Oke, mungkin itu saja pembelajaran 4 pada pagi hari ini.
Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa belajar. Jangan lupa juga ikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan di rumah saja. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Linggarjati. Perundingan diadakan di Indonesia bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan Akagani. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F. de Boer, dan Van Vool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killen. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Isi perjanjian lainnya adalah pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia, misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Burma atau Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa, bahkan memperburuk keadaan. Belanda kemudian mengadakan gencatan senjata di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai aksi polisional, tindakan kepolisian atau yang dikenal dengan agresi militer 1. Istilah polisional itu berarti pengamanan dalam negeri, atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan operasi produk, yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda. Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi. Ada dua resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam Perjanjian Linggarjati. Kedua, adalah usulan Amerika Serikat agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Tiga negara itu terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, yang dipilih oleh Republik Indonesia. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika diwakili oleh Frank V. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan di tempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakanlah kapal yang mengangkut tentaranya dengan nama USS Renville yang didatangkan ke Teluk Jakarta. Perundingan Renville secara resmi dimulai
Pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Delegasi Perundingan Renville. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. KTN diwakili oleh Richard Kirby, wakil Australia, Paul van Zeeland, Belgia, dan Frank Graham, Amerika Serikat. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri dari 3 hal sebagai berikut. 1. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. 2. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. 3. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Dampak ditandatanganinya Perjanjian Renville. Wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, di mana wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Misalnya dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Juga ada 6.000 anggota TNI dari Jawa Timur masuk ke wilayah Republik Indonesia. Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin, dan pada tanggal 23 Januari 1948 Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian, Presiden atas inisiatif Komisi PBB untuk di Indonesia pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta. Pimpinan perundingan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan Rum-Rooyen. Isi persetujuan Rum-Rooyen antara lain sebagai berikut. Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Republik Indonesia juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar KMB di Den Haag guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat tanpa syarat. Pihak Belanda menyetujui kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia sebelum Desember 1948, serta menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Setelah disetujuinya Perjanjian Rum-Rooyen, pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu, TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Yogya Kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1940. Bundar. Waktu pelaksanaan KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi atau wakil dalam KMB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Mr. Supomo, Dr. Jelly Mena, Mr. Ali Sasro Amijoyo, Dr. Sukiman, Insinyur Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. Aka Pringgodigdo, TB Simatupang, dan Mr. Sumardi.
BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarschepen, sedangkan Unci sebagai mediator adalah Critchley. Tujuan diadakan KMB: 1. Menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. 2. Untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat, sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville. Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB. 1. Soal Uni Indonesia-Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menghendaki kerjasama yang lebih luas dengan organisasi permanen atau mengikat. 2. Soal utang. Pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI. Hasil dari KMB. Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, tanggal 2 November 1949, KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusan dalam KMB antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui keberadaan negara RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian atau daerah yang pernah dibentuk Belanda. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, setelah pengakuan kedaulatan. 3. Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi Republik Indonesia dan BFO selama KMB berlangsung. 4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar. Berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat, Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda. 5. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. 6. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dampak dari KMB. Ada sebagian keputusan yang merugikan Indonesia, yakni beban utang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Juga penundaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. Tetapi yang jelas bahwa hasil KMB telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri. Demikian pertemuan